sehingga tidak menimbulkan efek negatif bagi moral pemain Milan. Yang ada justru sebaliknya ya. Gol balasan cepat dari Theo Hernandez benar-benar membangkitkan moral para pemain Milan. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Apakah masih larut dalam duka cita? Aduh, gua udah absen nih, masuk gua 3 hari dan sekarang siap lagi untuk nyerewetin tim kesayangan kita yang baru saja kalah ya di Piala Supercoppa Italiana. Gokil teman-teman, 3 hari terakhir gua bener-bener gak mood ngapa-ngapain, apalagi buka sosial media. Aduh, rasanya itu Instagram sama TikTok gua penuh dengan sumpah serapah. Kayaknya bener-bener keluar semua tuh orang-orang yang selama ini ada di goa, di gorong-gorong, di semak-semak. Bener-bener keluar semua mencurahkan isi hatinya. Akan tetapi ya sudahlah ya teman-teman, kita terima saja kekalahan ini. Kita terima olok-olok dari rival kita. Anggap aja ini sebagai siklus kehidupan. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Dan sekali lagi selamat untuk teman-teman Milanisti atas Supercopanya. Sangat layak, terlebih kalau melihat penampilan Milan di babak kedua. Waduh, gokil, beringas banget. Dan secara khusus gue ingin angkat topi ya untuk Sergio Conceição yang di 2 laga perdananya sebagai pelatih Milan langsung mengalahkan 2 tim rival ya, langsung menaklukkan Grande Partita, yaitu ketika melawan Juve dan juga melawan Inter. Yang menarik, 2 kemenangan tersebut diraih dengan epic comeback dan membawa pulang 1 piala. Gokil, Sergio Conceição, legenda Inter. Untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman, sejujurnya gue masih belum sanggup membuka video-video cuplikan pertandingan ya. Jadi tidak akan ada tuh gambar-gambar ya, potongan-potongan momen menarik dari pertandingan. Sakit hati rasanya kalau buka video highlights, masih belum sanggup gue. Oleh karena itu, di Cerewetin Inter review pertandingan hari ini, gue cuma mau mengatakan teman-teman, udah deh kayaknya kita nggak perlu ngoyo lagi ya menginginkan Lautaro Martinez mencetak gol. Udahlah teman-teman, yang penting Inter menang. Kita nggak perlu peduli lagi siapa yang mencetak gol. Karena di final Supercoppa keinginan kita tercapai ya. Lautaro Martinez mencetak gol. Dan bahkan bukan cuma Lautaro, Taremi juga mencetak gol. Tetapi malahan Internya kalah. Namun dari pertandingan Supercoppa, gue melihat ada sisi baik juga nih di lini depan kita ya. Itu duet Lautaro Taremi menurut gue sangat amat bagus teman-teman. Khususnya Taremi ya, dia berhasil memerankan role second striker dengan sangat baik. Itu gue lihat di pertandingan lawan Milan, Lautaro dan Taremi tidak berdiri sejajar. Si Taremi dalam banyak kesempatan sangat rajin menjemput bola ya, kemudian mendistribusikan ke lini-lini kosong. Pergerakan dia banyak berada di antara Lautaro dan para gelandang ya, seakan dia menjadi jembatan antara lini tengah dan bola-bola ke kotak penalti. Dan sebagai informasi aja teman-teman, kalau kita mau melihat ya peran duet striker kita di musim lalu, yang banyak berperan sebagai second striker adalah Marcus Thuram. Di musim lalu, pergerakan Marcus Thuram banyak turun menjemput bola, kemudian menjadi penghubung antara lini tengah dan bola ke kotak penalti. Sedangkan untuk Lautaro Martinez di musim lalu menjadi ujung tombak ya, dia lebih sering stay berdiam di kotak penalti menunggu umpan-umpan manis. Nah, peran tersebut teman-teman di musim ini ditukar ya oleh Simone Inzaghi. Marcus Thuram lebih banyak stay di kotak penalti menjadi ujung tombak. Kemudian Lautaro Martinez yang ditarik agak ke belakang berperan sebagai second striker. Nah ini kalau teman-teman lihat pada layar, ini merupakan ulasan La Gazzetta ya, mengenai perbandingan pergerakan Lautaro Martinez di musim lalu dan di musim ini. Untuk di musim ini, keberadaan Lautaro Martinez di kotak penalti menurun drastis. Dan sebaliknya, persentase keberadaan Lautaro Martinez di lini tengah meningkat. Karena yaitu, seperti yang gue bilang tadi, posisinya diubah oleh Inzaghi ya. Di musim ini Marcus Thuram yang menjadi ujung tombak dan Lautaro Martinez yang menjadi second striker. Dan oleh karenanya teman-teman, gak heran kalau dilihat dari perolehan gol dua striker kita di musim ini jadi tertukar ya. Di musim lalu Lautaro sangat subur, sedangkan di musim ini yang subur adalah Marcus Thuram. Nah lalu apa kaitannya dengan pertandingan final Supercoppa kemarin?
kemarin. Dalam hal ini, gue ingin mengatakan teman-teman, di partai final kemarin, walaupun kalah, setidaknya kita akhirnya menemukan komposisi duet striker yang bagus ya, untuk menjadi alternatif duet Thuram Lautaro, yaitu duet Toro Taremi ya. Lautaro menjadi ujung tombak dan Taremi yang menjadi second striker. Dan sebetulnya di pertandingan terdahulu, gue lupa di pertandingan apa, Inzaghi menurunkan duet Thuram Korea. Menurut gue ini juga cocok ya. Saat itu Thuram tetap berperan sebagai penyerang tengah, lalu Korea yang menjadi second striker yang lebih banyak turun untuk menjemput bola. Dengan demikian teman-teman, untuk 2 bulan ke depan yang jadwalnya akan sangat amat padat ya, Januari Februari, Inzaghi seharusnya tidak perlu lagi khawatir ya untuk mengistirahatkan Thuram dan Lautaro secara bergantian, karena toh kita memiliki alternatif duet yang lain. Lalu kemudian hal berikutnya yang ingin gue cerewetin dari partai final Super Copa kemarin. Di pertandingan tersebut kita unggul 2 gol terlebih dahulu ya. Gol pertama kita lahir di menit akhir babak pertama lewat gol yang sangat cantik dari Lautaro Martinez, mengecoh 2 pemain lawan ya, lalu kemudian shot kaki kiri. Lalu kemudian di awal babak kedua Inter meneruskan kebiasaannya ya untuk mencetak gol cepat. Kali ini lewat Taremi ya. Ini adalah gol open play pertama Taremi. Dan yang bikin gokil dari gol ini adalah umpan terobosan dari Stefan De Vrij. Itu seharusnya dengan unggul 2 gol di babak kedua, kita sudah mendapatkan momen untuk kill the game ya. Akan tetapi sayangnya, kita membiarkan Milan untuk mencetak gol balasan dengan cepat. Jarak antara gol kedua kita melalui Taremi dan gol Theo Hernandez terlalu dekat, sehingga tidak menimbulkan efek negatif bagi moral pemain Milan. Yang ada justru sebaliknya ya. Gol balasan cepat dari Theo Hernandez benar-benar membangkitkan moral para pemain Milan. Gokil sih teman-teman, setelah gol Theo Hernandez dan masuknya Leao, itu para pemain Milan benar-benar berkobar-kobar. Dan akhirnya mereka mampu menyamakan kedudukan dan bahkan memenangkan pertandingan melalui gol di menit-menit akhir. Sesaat sebelum gol Theo Hernandez, ini sebetulnya ada momen yang sangat krusial ya, yaitu perebutan duel bola antara Morata dan Aslani. Tanpa bermaksud mencari-cari alasan, tetapi memang jelaslah duel ini harusnya pelanggaran bagi Milan. Itu Morata telak-telak nendang kaki Aslani. Andai saja wasit menganggap ini sebagai pelanggaran, maka tidak akan ada gol untuk Theo Hernandez. Dan apesnya lagi teman-teman, setelah bola berhasil direbut dari kaki Aslani, berikutnya Mkhitaryan bikin pelanggaran yang berbuah kartu kuning. Jadi sebetulnya momen Aslani ini berakibat 2 hal ya untuk Inter. Yang pertama jelas kita kebobolan, lalu yang kedua adalah kartu kuning Mkhitaryan, yang tentu saja membuat dia harus ditarik keluar oleh Inzaghi. Nah, dengan ditariknya Mkhitaryan, walaupun penggantinya adalah Zielinski ya, dari sisi menyerang tentu saja Zielinski bagus dan bahkan mungkin lebih bagus dibandingkan Mkhitaryan. Akan tetapi dalam aspek bertahan, Zielinski masih kurang, masih jauh di bawahnya Mkhitaryan. Sehingga dengan ditariknya Mkhitaryan di pertengahan babak kedua, lalu kemudian di babak pertama kita juga sudah kehilangan Hakan Calhanoglu, lini tengah kita semakin tidak seimbang. Di fase bertahan, lini belakang kita sangat amat keropos. Jujur teman-teman, ini Aslani harus dievaluasi sih. Dia udah 3 tahun bermain Inzaghi ball, kok masih sering banget bikin kesalahan serupa ya. Dia terlalu lama mengontrol bola ya, menggoreng bola, yang risikonya ketika direbut akan membuat serangan balik bagi lawan. Momen Morata Aslani ini mirip banget dengan momen ketika Giroud merebut bola dari Alexis Sanchez. Saat itu ada berbau-bau foul ya, berbau pelanggaran. Tetapi di sini yang harus di-highlight adalah Alexis Sanchez persis banget kayak Aslani. Seneng banget terlalu lama mengontrol bola, menggocek bola, yang ujung-ujungnya berakibat fatal, bolanya kerebut, lalu kita kemudian mendapatkan serangan balik berbahaya. Dan bahkan untuk case ini sama persis ya, berujung serangan balik bagi Milan dan kita kebobolan. Hanya saja dalam hal ini yang membedakan Alexis Sanchez world class ya, dia udah kelas dunia lah. Sedangkan untuk Aslani adalah pemain muda yang masih minim banget pengalamannya. Sehingga seharusnya Aslani yang sudah 3 tahun bermain di bawah asuhan Inzaghi, dia seharusnya sudah belajar ya, ketika build up, ketika membangun serangan, lebih baik dia melakukan umpan-umpan simpel saja, umpan-umpan cepat seperti halnya Hakan Calhanoglu. Kemudian teman-teman, ini ada satu gelandang kita lagi yang sebetulnya punya potensi melakukan kesalahan yang sama dengan Alexis dan Aslani, yaitu Zielinski. Gelandang kita yang satu ini punya kecenderungan senang mengontrol bola, menggocek bola berlama-lama ya. Akan tetapi yang membedakan, Zielinski punya skill, punya teknik patah-patah ya, mengecoh pemain lawan. Jadi walaupun dia mengontrol bola lama-lama, setidaknya dia mampu melewati 1-2 pemain lawan.
hal yang tidak dimiliki oleh Aslani. Kemudian teman-teman, untuk Aslani di final Supercopa kemarin, dia bukan cuma turut andil dalam kebobolan gol pertama kita ya, tetapi juga gol kedua dan gol ketiga Milan. Ini di gol Pulisic saat ada umpan crossing, Aslani out of possession. Ngapain coba dia ada di situ sehingga dia gagal memotong bola. Lalu kemudian yang lebih parah lagi di gol ketiga ya, golnya Tammy Abraham. Itu harusnya Aslani terus menempel, mengcover Leo, tetapi dia malah belok, berubah arah dan menurunkan kecepatannya ya, sehingga Leo bisa dengan santai mengirimkan umpan kepada Tammy Abraham dan Tammy Abraham juga kosong tanpa penjagaan. Apakah ini artinya saat yang tepat untuk menjual Aslani teman-teman? Karena ada fakta buruk lainnya lagi teman-teman tentang Aslani. Inter di musim ini telah kebobolan 19 gol, yang mana 9 gol diantaranya terjadi di atas menit 80. Nah, dari 9 gol yang terjadi di menit 80 ke atas itu, 8 gol diantaranya terjadi ketika Aslani masuk menggantikan Hakan Calhanoglu. Aduh, apes banget teman-teman. Ini Aslani kenapa ya? Yang kurang dari dia itu dari sisi teknik, kemampuan menyerap taktik atau mental sih sebetulnya. Lalu lanjut hal berikutnya lagi teman-teman. Di partai final kemarin, salah satu aspek yang membuat kita kalah adalah kegagalan kita untuk kill the game. Dan ini sudah terjadi sering banget ya. Di partai final kemarin kita sebetulnya mendapatkan peluang untuk memperlebar jarak. Ada peluang dari Lautaro, Fratesi, ada peluang juga Taremi mendapatkan umpan crossing dari Dumfries sudah kosong, akan tetapi dia kurang cepat untuk menyontek bola. Kemudian ini ada peluang juga dari Agus Rambut ya. Lagi-lagi sundulannya bagus banget, tetapi sayangnya bola masih berada di garis gawang. Namun sebetulnya hal ini juga terjadi di Milan ya. Mereka berulang kali mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol, untuk menyamakan skor, tetapi peluang-peluang mereka mampu digagalkan oleh Yann Sommer yang tampil ciamik di partai final kemarin. Aduh teman-teman, membahas Supercopa ini benar-benar menguras energi ya, rasa sakitnya masih terasa. Dan yang lebih parah lagi, partai final kemarin sudah jatuh tertimpa tangga teman-teman. Ini kita kalah di final, derby, kena comeback dan golnya di menit-menit terakhir. Waduh, lengkap banget deh itu penderitaannya. Ternyata penderitaan kita belum selesai sampai di situ. Karena di Supercopa ini pemain-pemain kita juga pada bertumbangan. Ketika di partai semifinal, Marcus Thuram dan Korea cedera. Lalu kemudian di partai final, babak pertama Marcus Thuram tumbang. Dan selesai pertandingan, lanjut Steven De Vrij dan Jan Bisek juga turut tumbang teman-teman. Ya, dengan kekalahan ini teman-teman, semoga tidak membuat para pemain kita mentalnya ambruk berlarut-larut. Kita harus segera mencari kemenangan secepat mungkin ya. Dan partai terdekat kita ada di hari Minggu jam 9 waktu Indonesia bagian Barat melawan Bang Jai Izes. Dulu teman-teman, waktu Inter juara Supercopa, saat itu kan yang mendapatkan Scudetto adalah Milan ya. Nah, ketika Inter mendapatkan Supercopa, fans Milan membentangkan spanduk isinya begini: Milan adalah juara Italia, tim terbaik di Italia. Sedangkan Inter adalah tim terbaik di Arabia. Nah, sebetulnya saat ini kondisinya tinggal dibalik ya. Inter tetaplah tim terbaik di Italia, kita adalah peraih Scudetto, sedangkan Milan adalah tim Italia terbaik di Arabia. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan